Shalom jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari ada. Kami mengucap syukur, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah maupun secara online, tapi kita mau sama-sama merasakan hadirat Tuhan melalui puji-pujian, melalui firman Tuhan. Mari sebelumnya ada sebuah ayat dari Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang kelima. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Mari kita sama-sama satukan hati, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, atas kasih sayang-Mu, atas karunia-Mu yang nyata dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau masih memberikan kami Tuhan kesempatan Tuhan untuk kami boleh sama-sama beribadah Tuhan, melalui gadget kami masing-masing, melalui alat kami masing-masing Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan Kau selalu menyertai setiap kehidupan kami. Sebentar lagi Tuhan kami akan memulai ibadah kami. Kau berkati setiap hati kami Tuhan, Kau layakkan setiap kami. Kami serahkan Tuhan jalannya pada kami dari awal hingga akhirnya dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita mau sama-sama satukan hati, kita mau puji nama Tuhan. Yesus Engkau yang kami puja, kami sembah, kami tinggikan. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja. Yesus kami puja, Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji beri tatamu, Sembah dan pujian kami Tuhan. sembah dan puji Ku tak tahu
Ini setiap kami Tuhan. Ini setiap kami Tuhan yang datang Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami memohon ampun Tuhan atas segala perbuatan kami Yesus. Di saat kami lemah, di saat kami terjatuh, hanya Engkau-lah Tuhan sumber harapan bagi setiap kami. Hanya Engkau-lah Tuhan pusat pengharapan kami. Kami mohon ampun Tuhan atas sepanjang minggu ini Tuhan. Kami banyak melakukan kesalahan di hadapan Engkau. Kami memohon ampun Tuhan di bawah kaki-Mu. Mari sama-sama kita mau nyanyikan doa yang diajarkan oleh Tuhan. Doa Bapa kami. Kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari kita berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari kita semua mau bangkit karena kita umat pilihan Allah. Kita dipilih untuk mengenapi firman-Nya. Mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah. Mari kita semua Umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan
kemuliaannya bukan bangkit. Nyatakan kebesarannya sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya bukan bangkit. Nyatakan kebesarannya sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau pujikan, mengalirlah kuasa Roh Kudus di tempat ini Tuhan. Mengalirlah di setiap hati kami. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Kami rindu selalu Tuhan. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering
Shalom, Bapak Ibu, saudaraku sekalian. Kembali kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita sudah berada pada bulan yang kedua dalam tahun 2022 ini. Tentunya ada banyak hal yang sudah kita alami di dalam hidup ini. Ke depan masih panjang yang harus kita lalui. Ya, dan banyak orang yang bertanya, apa yang harus jadi peganganku untuk menapak ke depan lebih jauh. Bagi kita anak-anak Tuhan, ada satu yang bisa kita jadikan pegangan di dalam hidup kita, yaitu janji Tuhan. Mari kita sama-sama baca ayat firman Tuhan yang saya jadikan judul dalam khotbah sore hari ini. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sebelum kita lanjut, kita tundukkan kepala sebentar, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kesempatan indah Tuhan berikan untuk kami belajar firman-Mu. Kami rindu firman-Mu karena kami tahu hanya firman-Mu lah yang mampu membawa kami makin dekat Tuhan, makin berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Sehingga hidup kami boleh jadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan melayani firman-Mu. Urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Dan biarlah kami semua yang mendengar, Tuhan juga urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami semua diberkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Amin. Haleluya. Masa depan yang penuh pengharapan. Dalam ayat yang kita baca tadi dikatakan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Inilah yang harus jadi pegangan kita dalam hari-hari yang akan datang. Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal, janji Tuhan tak pernah gagal. Pegang janji Tuhan. Haleluya. Dan kalau kita pegang janji Tuhan ini, puji nama Tuhan. Haleluya. Rencana Tuhan, rancangan Tuhan, pikiran Tuhan terwujud, terjadi di dalam hidup kita. Yaitu kita memiliki masa depan yang penuh pengharapan. Hari esok yang indah yang Tuhan sediakan buat kita. Haleluya. Nah sebab itu kita harus percaya dan yakin. Percaya dan yakin bahwa janji Tuhan ini pasti kita terima asalkan kita percaya dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Karena itu firman Tuhan mengatakan dengan jelas di dalam Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ini penegasan. Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ini janji Tuhan buat kita. Pegang janji Tuhan ini. Haleluya. Maka kita tidak akan takut menghadapi masa depan yang mungkin kelihatannya suram bagi kita. Tapi janji Tuhan mengatakan hal yang berbeda. Ada hari esok yang indah buat kita. Tuhan sediakan masa depan yang cerah buat kita.
Tuhan sediakan hari depan yang penuh pengharapan buat saudara dan saya yang pegang janji Tuhan ini. Haleluya, luar biasa. Inilah Tuhan kita. Nah, sebab itu jangan ragukan. Jangan ragukan janji Tuhan. Pegang baik-baik. Nah, sekarang orang yang memegang janji Tuhan, yakin dia punya masa depan yang penuh pengharapan. Yakin dia punya hari depan yang cerah. Haleluya, yakin dia punya hari esok yang indah. Pasti akan nampak. Pasti akan kelihatan dalam hidupnya sehari-hari. Tidak mungkin tidak kelihatan. Tidak mungkin tidak nampak. Pasti kelihatan. Pasti nampak. Ada wujudnya dalam hidup sehari-hari. Nah, kita akan lihat apa wujudnya dalam hidup kita sehari-hari bagi saudara dan saya yang memegang janji Tuhan. Yakin punya masa depan yang penuh pengharapan. Yakin punya hari esok yang indah. Apa yang nampak dalam hidup kita sehari-hari. Dalam kita berjalan dalam tahun yang baru ini. Masih cukup panjang. Yang pertama, kita baca dari Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Saya bacakan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Ini yang pertama. Sikap yang dimiliki. Nomor 1. Tidak takut. Tidak bimbang. Tidak gentar menghadapi masa depan. Haleluya. Ini sikap. Karena pegang janji Tuhan. Yakin masa depannya cerah. Penuh pengharapan. Sebab itu tidak takut, tidak gentar, tidak bimbang menghadapi masa depan. Meskipun kelihatannya suram. Tidak takut. Haleluya. Perhatikan janji Tuhan di sini. Haleluya. Tuhan menyertai kita. Haleluya. Puji Tuhan. Pegang ini. Kita tidak sendiri. Kita berjalan bersama Tuhan. Janji Tuhan mengatakan berikutnya. Tuhan Allahku. Jadi artinya apa? Tuhan penguasa hidupku. Sebab itu aku serahkan hidupku kepada Dia. Luar biasa. Haleluya. Dan akibatnya apa yang terjadi? Tuhan menumbuhkan. Tuhan menguatkan. Tuhan menolong. Tuhan memegang kita dengan tangan kanannya yang memberi kemenangan. Yang membawa kita dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Luar biasa bukan? Ini wujud nyata dari orang yang pegang janji Tuhan. Yakin masa depannya cerah, hari esoknya indah. Tidak takut, tidak gentar, tidak bimbang menghadapi masa depan. Puji nama Tuhan. Melangkah maju dengan mantap. Melangkah maju dengan pasti. Haleluya. Tanpa keraguan-raguan sedikit pun. Puji nama Tuhan. Ini harus kelihatan dalam hidup kita. Orang yang pegang janji Tuhan yakin punya masa depan cerah. Masa depan penuh pengharapan, hari esok yang indah. Tapi terus hidup dalam ketakutan, kebimbangan, kegentaran, kekhawatiran. Itu omong kosong.
tunjukkan, buktikan. Ini loh sikap kita, wujud nyata di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Yang kedua, 1 Korintus 16 ayat 8 dan 9. 1 Korintus 16 ayat 8 dan 9. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Sekalipun ada banyak penentang. Puji nama Tuhan. Ini Paulus. Dia tulis surat kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Aku mau tinggal lebih lama di Efesus. Bukan untuk wisata. Bukan untuk lihat pemandangan. No. Tetapi apa yang Paulus lakukan? Paulus berkata, aku melihat di sini banyak kesempatan di mana aku boleh bekerja, mengerjakan pekerjaan yang besar bagi Tuhan Yesus. Luar biasa. Ini Paulus. Nah, ini pun harus jadi sikap kita. Pegang janji Tuhan, masa depan penuh pengharapan. Sikap kita apa? Lalu kita mesti lakukan apa? Lihat kesempatan yang ada. Perhatikan kesempatan-kesempatan yang ada. Perhatikan. Dan kalau ada kesempatan itu, pakai sebaik-baiknya. Jangan disia-siakan. Jangan dibuang percuma. Ini sikap. Sikap kita itu begitu. Haleluya. Selalu melihat peluang. Selalu melihat kesempatan yang Tuhan buka. Dan kemudian tidak mau buang kesempatan ini. Untuk kita pakai. Melakukan pekerjaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Berapa besar perhatian kita. Berapa banyak kesempatan yang Tuhan berikan. Tapi kita tolak percuma. Kita tidak mau pakai. Kita buang aja. Bukan bagianku. Salah. Jadilah seperti Paulus. Haleluya. Pekerjaan Tuhan. Yang kepada kita diberikan kesempatan untuk mengerjakannya. Itu bukan pekerjaan biasa. Firman Tuhan bilang itu pekerjaan besar. Pekerjaan besar dan penting. Jangan lupakan itu. Haleluya. Sehingga kita punya sikap seperti Paulus. Tak pernah menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Kesempatan yang Tuhan berikan takkan pernah kembali. Kalau kita buang, kita sia-siakan, hilang sudah. Tak pernah kembali. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, sebab itu kesempatan-kesempatan Tuhan selalu berikan kepada kita. Tetapi orang yang tidak mau mempergunakannya akan mengalami kerugian. Dalam tanda kutip. Tapi orang yang mau memakainya akan mengalami keuntungan dalam tanda kutip. Puji nama Tuhan. Nama Tuhan dibesarkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebab itu Paulus pada kesempatan pada kesempatan berikutnya Paulus berkata kepada jemaat Tuhan di Korintus, Tuhan telah buka jalan. Haleluya. Artinya apa? Tuhan beri kesempatan kepada Paulus. Tuhan sudah buka jalan. Aku mau. Haleluya. Melewati jalan yang sudah dibuka itu.
melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadaku. Puji nama Tuhan. Ini loh, ya, haleluya. Yang kedua, yang pertama, tidak takut, tidak gentar, tidak bimbang menghadapi masa depan. Dan yang kedua, selalu melihat kesempatan dan memakai kesempatan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Haleluya. Tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, haleluya. Yohanes 9 ayat 4. Yohanes 9 ayat 4. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya bacakan. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, saudaraku lihat. Ini loh, yang ketiga. Firman Tuhan bilang apa? Ayo, gunakan waktu yang Tuhan berikan. Menguatkan yang kedua tadi, kesempatan yang Tuhan berikan. Selagi masih siang dikatakan, waktu Tuhan berikan untuk kita bekerja dan melayani Tuhan. Yang ketiga, orang yang pegang janji Tuhan, punya masa depan yang penuh dengan pengharapan, tidak mau males-malesan. Haleluya. Gunakan waktu yang ada untuk bekerja dan melayani Tuhan. Haleluya. Sebab itu firman Tuhan mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Haleluya. Ya, kesempatan untuk kita bekerja dan melayani Tuhan. Puji nama Tuhan. Banyak hal yang bisa kita kerjakan dalam bekerja dan melayani Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan itu sama dengan melayani Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, ingat 4 orang yang menggotong orang yang lumpuh sampai ke depan Tuhan Yesus. Ini melayani Tuhan, menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan itu sama dengan melayani Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, haleluya. Bagaimana kita bisa kerja dan melayani Tuhan? Seperti Maria yang meminyaki kaki Tuhan Yesus dan memecahkan satu buli-buli narwastu yang berisi minyak yang mahal harganya. Haleluya. Puji Tuhan. Apa artinya? Bekerja melayani Tuhan dengan memberikan, mengorbankan yang terbaik. Bagi Maria, seorang wanita, minyak narwastu yang harum dan mahal harganya. Itu mahal. Itu pengorbanan. Kita juga dituntut seperti itu. Korban. Apa korban yang bisa kita berikan? Persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Hidup ini serahkan kepada Tuhan. Itu cara kita bekerja dan melayani Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebab itu jangan ragu-ragu. Ya, pakai apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani Dia. Oke. Haleluya. Ya, yang keempat sekarang. Tadi yang ketiga, yang keempat. Yang pertama, orang yang pegang janji Tuhan, yakin punya masa depan yang penuh pengharapan, tidak takut, yang pertama, tidak gentar, dan tidak bimbang menghadapi masa depan. Yang kedua, selalu melihat dan menggunakan kesempatan
untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Dan yang ketiga, haleluya, kerja dan melayani Tuhan dengan apa yang bisa dia lakukan, dengan apa yang ada pada dia. Yang keempat, haleluya, Filipi pasal 4 ayat 4 saya bacakan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ini, haleluya, orang yang percaya, pegang janji Tuhan, yakin punya masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dalam hatinya selalu ada sukacita. Haleluya. Menghadapi masa depan penuh sukacita. Haleluya. Bagaimana kita? Seringkali kita ketakutan menghadapi masa depan. Salah. Karena kita tidak pegang janji Tuhan. Kalau kita pegang janji Tuhan, kita tidak akan takut. Justru sukacita selalu ada. Senantiasa itu berarti selalu ada sukacita. Puji nama Tuhan. Dalam keadaan apapun kita tetap ada sukacita. Sebab apa? Tahu kita punya masa depan yang penuh dengan pengharapan. Luar biasa. Itulah mesti ada di dalam hidup kita. Sukacita kita takkan pernah boleh dipengaruhi oleh situasi dan keadaan. Tidak boleh. Ya, harus berada di atas semua. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Nah, kita akan melihat sekarang bagian yang terakhir, bagian yang kelima. Bagaimana kita bisa bersukacita selalu. Yang kelima, Efesus 5 ayat 20. Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Ini orang yang percaya pegang janji Tuhan, yakin punya masa depan yang penuh dengan pengharapan. Haleluya. Firman Tuhan yang kita baca mengatakan, selalu mengucap syukur. Terkait dengan yang nomor 4 tadi, orang yang selalu bersukacita. Mengapa bisa? Karena dia selalu mengucap syukur. Selalu mengucap syukur. Haleluya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mengucap syukur terus menerus kepada Tuhan? Apakah kita lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan? Salah. Masa depan kita ditentukan oleh Tuhan. Sebab itu pantas, layak dari hati kita selalu meluap ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Banyak orang berkata, kalau saya diberkati, saya bisa ngucap syukur. Nah, ini berkatnya seret. Bahkan kadang-kadang tidak dapat apa-apa. Bagaimana saya bisa mengucap syukur? Iya. Banyak orang berkata begitu. Apa benar? Kalau kita diberkati, kita bisa mengucap syukur. Siapa yang menjamin kalau kita diberkati kita bisa mengucap syukur? Satu contoh sederhana. Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Haleluya. Ya, kita langsung tahu siapa yang kembali kepada Tuhan Yesus untuk berterima kasih, untuk mengucap syukur. Dari 10, cuma 1 yang kembali mengucap syukur kepada Tuhan.
berterima kasih. Tuhan Yesus tanya, mana yang 9? Bagaimana saudara dan saya? Masih pegang itu? Kalau saya diberkati, saya mengucap syukur, hati-hati. Seringkali kita gagal mengucap syukur di situ. Tapi mari kita mencontoh meladani satu orang kusta yang datang kembali untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Mengucap syukur kepada Tuhan itu mendatangkan berkat di dalam kehidupan kita. Haleluya. Perhatikan baik-baik. Mengucap syukur dalam segala hal. Dalam segala hal itu berarti dalam keadaan apapun kita tetap mengucap syukur. Haleluya. Dalam segala hal. Itu dikatakan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dalam segala hal. Itu berarti dalam keadaan apapun kita. Haleluya. Tetap mengucap syukur. Haleluya. Efesus pasal 5 tadi mengatakan apa? Atas segala sesuatu mengucap syukurlah. Atas segala sesuatu. Artinya apa? Apapun yang kita alami dalam hidup ini, yang menimpa di dalam hidup kita, tetap ada ucapan syukur. Jadi ucapan syukur kita yang keluar dari dalam hati karena percaya janji Tuhan, pegang janji Tuhan, yakin punya masa depan yang penuh dengan harapan. Haleluya. Ucapan syukur ini meluap seperti mata air. Haleluya. Sebab itu ucapan syukur kita tidak tergantung situasi dan kondisi di mana kita berada saat itu. No. Haleluya. Inilah tandanya orang yang memegang janji Tuhan dan dipenuhi dengan ucapan syukur. Perhatikan ada 5 hal. Orang yang percaya dan pegang janji Tuhan, yakin mempunyai masa depan yang penuh dengan pengharapan. Yakin mempunyai hari esok yang indah dan cerah. Wujud dalam hidupnya. Kenyataan fakta dalam hidupnya. Yang pertama, tidak takut, tidak gentar, tidak bimbang menghadapi masa depan. Yakin melangkah maju dengan mantap. Haleluya. Puji nama Tuhan. Yang kedua, haleluya. Selalu melihat kesempatan dan tidak pernah buang kesempatan. Pakai setiap kesempatan untuk melakukan tugas-tugas yang Tuhan berikan. Tugas yang Tuhan berikan bukan sepele, tapi besar dan penting. Haleluya. Yang ketiga, puji nama Tuhan. Selalu rajin bekerja dan melayani Tuhan karena waktu oleh Tuhan. Haleluya. Tidak pernah malas. Haleluya. Terus kerja dan kerja. Melayani Tuhan, melayani Tuhan, melayani Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan. Dengan talenta yang Tuhan berikan. Dengan apa yang ada pada kita. Haleluya. Haleluya. Yang keempat, selalu bersukacita. Jelas orang punya pengharapan untuk masa depan. Haleluya. Pasti bersukacita. Pasti. Tak mungkin tidak sukacita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan yang kelima, ada ucapan syukur terus menerus di dalam hidupnya. Haleluya. Terus mengucap syukur. Terus mengucap syukur. Tuhan terima kasih, terima kasih. Tuhan berikan kepadaku masa depan yang penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan.
Apapun keadaanku, aku tetap bersukacita. Apapun yang menimpa dalam hidupku, aku tetap bersukacita. Inilah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Sebab itu, sekali lagi, percaya, pegang janji Tuhan. Dia sediakan buat saudara dan saya masa depan yang penuh pengharapan. Hari esok yang indah dan cerah. Haleluya. Pegang baik-baik. Puji nama Tuhan. Haleluya. Roh Kudus memeteraikan firman di dalam hati kita masing-masing. Puji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan dan kebesaran hanya bagi Bapa di dalam surga. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Sungguh kami bersyukur balik firman-Mu menguatkan kami. Meneguhkan, menegaskan akan janji Tuhan yang memberikan kepada kami masa depan yang penuh dengan pengharapan. Hari esok yang indah dan cerah. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami percaya janji-Mu. Kami percaya janji-Mu. Kami pegang janji-Mu. Kami pegang janji-Mu. Kami tak akan lepaskan. Haleluya. Karena kami tahu janji-Mu ya dan amin. Kau tak pernah ingkar janji. Haleluya. Memberkati anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Meskipun secara online. Berkat-Mu tetap sama. Haleluya. Kekuatan Kau berikan untuk anak-anak-Mu melangkah maju dengan mantap. Tidak takut menghadapi apapun karena tahu Tuhan menyertai. Ada masa depan yang penuh pengharapan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Berkat-Mu atas kami sekalian. Berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani kami terima di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Kami rindu selalu Tuhan. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus.
Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang. Dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, ibadah umum minggu pagi ataupun sore dan juga ibadah tengah minggu akan dilayani secara online. Berikut adalah jadwal ibadah tengah minggu. Adapun tautan untuk mengakses ibadah-ibadah tersebut akan diumumkan di grup pengumuman GBTKP setiap hari. Perjamuan suci akan dilayani secara online setiap minggu secara bergantian pagi dan sore. GBT Kristus Pelepas akan mengadakan baptisan air. Bagi bapak, ibu, atau saudara-saudari yang telah berusia 16 tahun ke atas dan ingin mengikuti baptisan air, dapat mendaftarkan diri ke sekretariat melalui WA ataupun melalui telepon yang tertera pada layar. Bimbingan akan dimulai sesuai dengan jadwal yang tertera di layar Anda, dengan teknis pertemuan yang akan diumumkan melalui grup WA Bimbingan Baptisan Air. Tidak lupa juga kita mendukung bantuan doa bagi jemaat Tuhan, baik yang mengalami kelemahan tubuh ataupun yang lanjut usia. Kiranya Tuhan menolong. Yang berkenan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan kepada Tuhan dan sesama dapat diberikan melalui sistem online dengan cara transfer ke rekening BCA di nomor 0113254090 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau di rekening BRI di nomor 03440103565667 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau scan barcode yang tertera pada layar menggunakan aplikasi scan barcode di HP Anda. Bagi jemaat yang tidak dapat melakukan transfer, persembahan bisa dikumpulkan di rumah dalam amplop persembahan dan diserahkan ke gereja pada kesempatan mendatang. Selama masa pandemi ini, kami tetap menghimbau kepada setiap warga jemaat GBT Kristus Pelepas Malang yang ingin datang berkunjung ke gereja untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar guna menjaga keselamatan pribadi dan orang lain. Tetap jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, gunakan masker, dan tetap tinggal di rumah saat kondisi badan kurang fit atau kurang sehat. Tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan konsumsi vitamin ataupun suplemen kesehatan. Mari kita bersama-sama mencegah penyebaran COVID-19. Demikian pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang sepekan mendatang. Marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan telah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami telah menaikkan puji-pujian, memanjatkan doa, bahkan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami pun telah menyiapkan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Bapa, berilah agar firman-Mu benar-benar menguatkan kami, menjadi pedoman dalam hidup kami,
dan memberikan kami semangat untuk mengiring Tuhan sampai nafas yang terakhir. Bapa, kami mendoakan nama-nama yang telah ditayangkan, mereka yang memerlukan uluran tangan Tuhan, mereka yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, mereka yang terdampak langsung maupun tidak langsung karena pandemi, yang telah lanjut usia ya Bapa, yang kesepian, yang memerlukan penghiburan. Tuhan tolong. Tuhan, kami mendoakan untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang telah ikut dalam persiapan ibadah ini. Kiranya Tuhan juga memberkati seluruh pelayan di unit-unit mulai sekolah minggu, remaja, kaum muda for God Generation, kaum wanita, kaum pria, kaum usia emas, unit-unit pelayanan lainnya, Tuhan, maupun di cabang dan pos PI. Bapa, saat ini kami mohon, Tuhan menolong juga bangsa dan negara kami. Kiranya dalam pandemi yang berkepanjangan ini, Bapak Presiden dengan wakil, seluruh menteri di kabinet, pejabat legislatif dan pejabat yudikatif, pemerintah yang bertugas di pusat, di tingkat 1 dan daerah, semuanya dapat bekerja sama dengan seluruh warga bersama dengan Polri dan TNI. Dan memberkati juga hamba-hamba Tuhan yang melayani di berbagai tempat. Anak-anak Tuhan yang hari ini juga beribadah di berbagai tempat di seluruh dunia. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Saudara-saudara yang terkasih, biarlah sepanjang minggu ini Tuhan Yesus Kristus Gembala yang baik menyertai saudara-saudari, dan terimalah berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari. Allah Bapa mengasihi saudara-saudari, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Jangan lupa subscribe di channel kami dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.